Halo teman-teman, ini sudah hari ke-17 dari 90 hari teman-teman ya, di mana kita terus mengawasi dan mengevaluasi dan melihat dan menganalisa bagaimana pekerjaan dari Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudisadewa ya, PYS ya. Nah, kenapa kita melakukan hal seperti ini teman-teman? Karena kita pertama dimulai dari ucapannya si Purbaya sendiri ya, dengan seangkuh dan sesombong itu dan sepercaya diri itu, dia mengatakan 90 hari Indonesia akan cerah. 90 hari kita akan mengusahakan untuk dapat 6-7% pertumbuhan ekonomi. Satu ya, karena janji dia sendiri. Yang kedua adalah karena kita trauma. Kita pernah punya trauma, ada oknum Menteri Keuangan dan ada oknum Presiden pula ya, yang awalnya media darling, awalnya ngomongnya berani, luar biasa, bagus, seolah-olah memihak rakyat, tetapi tiba-tiba 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu, dan hancur satu negara gara-gara satu dua orang ini teman-teman ya. Kita tidak mau rasa cinta kita kepada Purbaya ini berbuah racun ya, berbuah tidak manis gitu, malah menjadi kehancuran bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita akan kawal terus, dan kalau memang Purbaya bagus, kita dukung. Kalau nggak bagus, ya kita kritik gitu teman-teman ya. Oke. Kita akan langsung mulai berita apa aja yang ada hari ini, hari ke-17, tanggal 25 September. Jadi ini dari Instagramnya Menkeu RI ya, jadi luar biasa ya. Lucu banget nih, Kementerian Keuangan bikin satu akun yang namanya Menkeu RI kan. Ini kan nggak ada kerjaan namanya ya. Kemenkeu RI membuat akun yang namanya Menkeu RI, tapi dikelola oleh Kemenkeu RI. Kan nggak ada kerjaan. Kalau kita buka Kemenkeu RI-nya, kita lihat Kemenkeu RI-nya. Mana Kemenkeu RI? Ini ya. Nah, tuh. Tuh, lihat tuh. Hampir sama aja sebenarnya. Hampir sama aja. Cuma dia lebih umum gitu kan. Kemenkeu RI. Tetapi kalau Menkeu RI khusus untuk mengenai Pak Purbaya. Pertanyaan gua, buat apa dibikin akun ini? Buat apa dibikin akun ini coba ya? Apa manfaatnya akun ini? Apa fungsi dari akun ini? Nggak jelas nih fungsinya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi hari ini ini hari lalu ya, tanggal 25 September tuh ada dua berita nih, ada dua foto. Foto pertama, ini yang kemarin lagi Menkeu itu town hall bersama 77.000 pegawai Kemenkeu RI ya. Jadi 77.000 banyak banget guys ya. Ada Pak Anggito di sini yang sudah pindah ke LPS. Ini ada Pak siapa nih? Siapa lupa gue namanya. Oke. Nah, dialog bersama Menteri Keuangan ya. Jadi seluruh pegawai Kemenkeu berdialog dengan Menteri Keuangan. Yang paling kejadian yang paling seru adalah di mana dia mengatakan DJP tidak boleh memeras ya. Petugas pajak tidak boleh lagi memeras wajib pajak ya. Luar biasa ya, luar biasa, gila, mantap. Luar biasa ya. Hari berikutnya, yaitu hari ini ya, tanggal 26 September, Pak Menkeu bertemu dengan jajaran pimpinan Bea Cukai, teman-teman ya, Bea Cukai ya, BC, berdiskusi mengenai kinerja dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pak Menkeu juga memberi arahan agar pemberantasan terhadap dagangan rokok ilegal ditingkatkan. Oke? Arahannya bagaimana? Jelasin dong kepada rakyat. Gimana arahan lu? Gitu loh. Gimana caranya lu menghantam mafia-mafia di Bea Cukai? Coba. Gue mah ketawa aja ya. Pemberantasan rokok ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga upaya menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Gua juga tahu, Pak. Gua juga tahu. Tetapi teknisnya bagaimana? Apa yang akan Anda lakukan dengan teknisnya? Kalau ada orang melanggar, hukumannya apa? Apa? Nggak jelas ini. Jadi ini cuma ngomong doang, kasih perintah. Bagaimana teknis di lapangan, dia nggak peduli. Ini gue jadi sangat ingat dengan Jokowi. Jadi sangat-sangat ingat dengan gaya-gaya Jokowi gitu loh. Omongan di medianya cantik, indah, keren, bagus, praktek di lapangannya hancur. Kenapa? Karena tidak jelas dan tidak teknikal. Gitu teman-teman ya, berbahaya sekali. Nah, Menteri sudah town hall dengan DJP sudah. Town hall dengan DJP Bea Cukai sudah. Bicara dengan mengenai rokok Bea Cukai sudah ya. Bicara dengan 77.000 Kementerian Pegawai Kemenkeu sudah. Ada satu yang ketinggalan teman-teman. Ada satu hal yang belum dilakukan. Ada satu kelompok yang dia belum ajak bicara. Yang dia belum ajak diskusi. Coba teman-teman komentar. Gue kasih waktu 5 detik. Udah ya, 5 detik ya. Kelompok tersebut adalah masyarakat.
warga negara Indonesia belum ada satupun yang dia ajak bicara diskusi publik, kecuali wartawan. Kalau wartawan kan kita tahu sendiri ya, sudah dikondisikan ya, kalau wartawan di Konoha, kalau wartawan Indonesia mau pada bagus ya. Tetapi rakyat belum pernah diajak bicara dengan si Pak Menkeu. Rakyat, warga masyarakat belum pernah diajak diskusi dengan Pak Menkeu. Coba ajak gua ketemu dengan Pak Menkeu. Kalau gua ketemu Pak Menkeu, coba kita lihat ya, apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gua ya. Tapi apalagi kalau bertemu dengan Pak Rey ya, diskusinya akan menjadi diskusi yang sangat-sangat menegangkan dan sangat-sangat teknikal ya. Dan dia tidak akan bisa tersenyum seperti itu lagi ketika kita kasih tahu dia bahwa ada praktek-praktek pemerasan di lapangan yang kita bisa tunjukkan dengan nyata bukti-buktinya, dan apakah dia masih akan bisa tersenyum? Apakah dia masih bisa menjawab bahwa petugas dia tidak memeras dan sebagainya gitu ya? Gua rasa tidak semudah itu. Ketika sudah bertemu dengan rakyat, lu akan melihat langsung bagaimana praktik intimidasi terjadi di lapangan, bagaimana praktik pemerasan oleh oknum pajak terjadi di lapangan, bagaimana gue bisa buktikan ya, surat ketetapan pajak tanpa ada data, tanpa ada rincian, tanpa ada kesempatan wajib pajak membela diri, 10 miliar disuruh bayar. Itu klien gue tuh, langsung. Oke. Jadi Pak Purbaya mudah-mudahan tidak lupa dengan rakyatnya, dengan sinar yang sedemikian cemerlang, dengan kecintaan seluruh wartawan kepada Purbaya. Mudah-mudahan sinar itu tidak mensilaukan matanya ya. Mudah-mudahan dia tidak lupa dengan rakyat. Mudah-mudahan dia tidak lupa dengan masyarakat. Ada loh rakyat, masyarakat yang bersedia dan menunggu untuk diajak untuk bicara, diajak untuk diskusi. Contohnya gue gitu ya. Karena banyak sekali komplain-komplainan gue, atau kritik gue, atau pendapat gue yang mungkin perlu didengarkan oleh Menteri Keuangan, yang mungkin hanya Menteri Keuangan yang bisa merubahnya. Kalau nggak dia, mungkin nggak ada yang bisa merubahnya. Mungkin teman-teman ya. Oke? Jadi kita nantikan bagaimana Pak Purbaya sudah bicara dengan DJP, sudah bicara dengan Bea Cukai. Nah, tinggal nunggu memberikan kesempatan kepada publik untuk bicara langsung dengan Pak Purbaya. Berani nggak dia ngundang gue ketemu langsung? Kalau berani, ada beberapa poin yang akan gue sampaikan yang gue berani jamin ya, dia tidak akan tersenyum semeriah ini lagi ya. Oke, lanjut. Ini adalah berita dari Metro TV ya, mengenai Purbaya itu fokus dorong pertumbuhan ekonomi. Menko Purbaya janji tidak tambah utang jumbo ya. Jadi agak aneh nih Pak Purbaya ya. Utang tidak mau nambah, pajak tidak mau naik. Jadi gimana caranya lu menaikkan penerimaan negara gitu kan? Akhirnya kan yang terjadi gini, yang terjadi adalah dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah hutang diam-diam. Dia bilang tidak mau berhutang, tapi di balik meja dia berhutang, kan mungkin begitu. Kemungkinan kedua adalah dia bilang tidak memeras wajib pajak, tetapi di balik badan dia memeras wajib pajak. Cuma ada dua kemungkinan itu, ya. Jadi omongan mulutnya dengan yang terjadi di lapangan berbeda. Itu yang gua rasa akan mungkin terjadi ya, karena omongan dia itu nggak nyambung dengan kondisi di lapangan, dan nggak nyambung dengan teori yang benar gitu loh. Mana bisa lu tidak menambah hutang, tetapi tidak meningkatkan pajak, tetapi tidak memeras wajib pajak, sementara lu mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kan hampir nggak mungkin. Oke, kita dengarkan teman-teman. Mana dia? Kalau ekonomi kekencengan ya nggak usah kebanyakan utangnya, tapi kalau ekonomi butuh stimulus ya kita kasih stimulus dari ekonomi, dan mungkin dalam hal itu akan harus menambah utang. Jadi itu utamanya. Jadi batas-batas utang itu harusnya nggak rigid, tapi tergantung pada kondisi ekonomi. Tapi kalau saya lihat ke depan, harusnya kita nggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi dengan APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Jadi harusnya saya tidak akan utang terlalu besar. Oke, padahal teman-teman di APBN sudah tertulis dengan jelas ya, kita masih defisit dan masih membutuhkan hutang. Kemudian ada teman orang ekonom yang mengatakan bahwa Purbaya ini masih menyembunyikan data real time hutang pada saat ini ya. Pada laporan APBN terakhir itu dia tidak menyebutkan mengenai data real hutang. Nah, ini tidak
kebiasaan, bukan kebiasaan dari Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan seharusnya mengungkapkan data hutang minimal di rincian APBN-nya. Cuman nggak dirinci. Jadi ada kesengajaan, tapi kok nggak tahu juga ya. Oke, lanjut. Pak Purbaya PD, RI bisa kurangi ketergantungan utang negara. Ini tadi juga ya, sama ya. Intinya Menkeu berkomitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada hutang. Oke, strategi yang akan ditempuh adalah dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi, selalu dia ulang mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanyaannya, 200T udah jadi apa? Udah jadi tai atau jadi apa gitu? Nggak jelas teman-teman ya. 200T sudah masuk ke Mandiri dan sebagainya, Bank BNI, Mandiri, BRI, BSI, kemudian Bank BTN. Pertanyaan gua, apakah ada perubahan? Anything happens? Kayaknya nggak ada teman-teman ya. Kayaknya di level pengusaha belum mengalami perubahan apapun. Dan yang gue dengar syarat-syarat kredit tidak dipermudah, kemudian bunga kredit tidak turun, yang gue dengar ya. Jadi 200T itu sejauh ini belum memberikan efek apapun. Tetapi kan masih baru beberapa hari ya, kita tunggu ya. Yang namanya kredit itu kan butuh waktu, butuh analisa dan sebagainya. Itu dia yang menurut gue nggak bisa buru-buru ya. Kemudian Menkeu menegaskan bahwa kebijakan utang harus fleksibel, tidak boleh kaku, rigid. Oke. Ini kalimat yang mudah diucapkan. Pertanyaannya, sefleksibel apa? Bagaimana lo mengatakan itu fleksibel? Yang namanya negara kan diatur oleh APBN. APBN itu kan dikunci tiap tahun. Lo nggak bisa ngubah-ngubah tiap bulan. Nah, tapi kan Pak Purbaya ini tipe orangnya ceplos-ceplos, dan tipe orangnya karena dia punya keyakinan yang sangat tinggi ya, kepercayaan diri sangat tinggi, akibatnya ya dia berani gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, kita nantikan gebrakan lagi ya teman-teman ya. Kalau ekonomi sedang kencang ya tidak perlu kebanyakan hutang. Tapi kalau ekonomi lagi butuh stimulus ya kita kasih stimulus gitu ya. Dalam hal itu mungkin harus nambah hutang. Oke. Jadi batas hutang itu tidak boleh rigid, harus tergantung kondisi ekonomi. Oke, Pak Purbaya luar biasa ya. Gue rasa dia akan jadi menteri yang akan selalu diingat ya. Terlepas dia hasilnya dia itu baik atau tidak baik, minimal kita pernah punya menteri yang berani membuat gebrakan gitu teman-teman ya. Ini gebrakan yang out of the box ya, mungkin bahkan menteri-menteri luar biasa juga belum kepikiran, tapi dia ini sudah punya pikiran ini sejak waktu yang lama, dan ketika dia jadi menteri dia betul-betul realisasikan. Intinya dia orang yang sejauh ini berkomitmen dengan konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Itu aja udah bersyukur teman-teman ya. Beda dengan Sri Mulyani, beda dengan Jokowi ya. Apa yang dia omongin dengan apa yang dia kentutin beda teman-teman ya. Lanjut. Ini adalah daftar gebrakan Purbaya dalam 2 pekan pertama jadi Menkeu. Apa aja, oke? Jadi, karena nggak banyak informasi dari beliau di hari ini Investor ID malah bikin berita ini ya. Jadi, dia itu yakin dapat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Daftar gebrakan era Menkeu Purbaya ya. 1. Gelontorkan 200T ke Bank Himbara. 2. Kejar 60 triliun penunggak pajak. Kita tunggu ya minggu depan teman-teman ya. Minggu depan hari apa ya? Mungkin hari Selasa. Hari Selasa tuh mungkin tanggal 30 atau tanggal 1 Oktober kita nantikan ya. Apakah 60 triliun sudah masuk? Kalaupun sudah masuk sebagian ya berapa gitu kan. Minimal kita punya hak dong untuk tahu ya. Karena lu sendiri yang ngomong 60 triliun ya. Jadi dia sendiri yang lempar ke publik, maka seharusnya kita publik punya hak dong untuk tahu bagaimana realisasinya, bagaimana hasilnya. Jangan cuma omong-omong ya. Nomor 3, insentif tarif dolar WNI dari luar negeri. Ya, insentif tarik uang dolar WNI dari luar negeri ke dalam negeri itu namanya tax amnesty, namanya pengampunan pajak. Apalagi kalau bukan tax amnesty gitu loh. Insentif apa yang lo mau kasih? Ketika lo memberikan insentif, itu harus menggunakan hukum. Iya dong, nggak boleh sembarangan dong, mesti pakai hukum. Hukumnya itu pada umumnya dikenal sebagai pengampunan pajak. Kalaupun lo pakai undang-undang yang lain, atau lo bikin undang-undang baru, undang-undang itu tetap mengandung substansi dari pengampunan pajak. Kalau gitu mending lo perbaiki ya undang-undang TA, tidak usah bikin undang-undang baru. Nomor 4, perbaikan sistem Cortex dalam 1 bulan ya. Gua kasih tanda nih ya, dalam 1 bulan ya, wajib nih kata dia ya. Nah, bisa nggak 1 bulan ya? Orang IT luar negeri mau dibawa ke sini katanya. Orang IT luar negeri ngomong bahasa Inggris. Cortex ini ngomong bahasa campuran, bahasa Inggris, Korea sama Indonesia. Gimana mau dibenerin? Nomor 5, kebijakan fiskal dan anggaran. Apa? Kebijakan apa? Masih nggak jelas ya. Oke, lanjut.
Semua itu sebagai upaya menurunkan biaya dana, memperkuat penerimaan negara, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APBN. Oke, mantap. Setuju, teman-teman ya. Gue sih oke-oke aja. Cuman kita nantikan bagaimana realisasinya, teman-teman ya. Karena kadang-kadang realisasi tidak sama dengan apa yang diomongin. Dan ketika realisasi tidak sama dengan yang diomongin, yang terjadi adalah pembenaran diri. Atau istilahnya apa ya? Istilahnya adalah membenarkan kesalahan prediksi dia. Atau membenarkan mungkin kesalahan ucapan dia ya. Sehingga nanti dia akan menjadi menteri atau seperti Jokowi gitu. Ketika omongan dia salah, dia putar, intinya dia nggak mau ngaku salah. Kira-kira gitu ya. Oke, gue berharap Pak Purbaya betul-betul jadi menteri yang bisa kita banggakan, yang betul-betul bisa menjadi menteri yang betul-betul mengubah negara kita menjadi lebih baik ya. Minimal kita punya harapan lagi setelah Ahok tenggelam ya. Karena Ahok itu waktu itu betul-betul menjadi harapan bagi banyak orang. Sekarang ada orang seperti Ahok ya, Pak Purbaya. Nah, cuma beda gaya dikit ya, dan Pak Purbaya betul-betul memegang jabatan yang menguasai seluruh uang. Masalahnya adalah kalau dia masuk jurang, kita semua masuk jurang, teman-teman ya. Karena dia menguasai semua uang di Indonesia ini, kalau kebijakan dia salah masuk jurang, kita semua masuk jurang. Jadi kita pun perlu berhati-hati, kita pun perlu mencermati dan terus mengkritik, jangan sampai cinta buta kepada Pak Purbaya ya, jangan sampai semua kebijakannya kita dukung. Kita tetap harus sebagai orang akademis minimal memantau ya, kalau memang salah ya kita bilang salah, kalau betul ya kita dukung gitu teman-teman ya. Oke, di hari ke-17 dari 90 hari tidak ada lagi gebrakan baru ya, dan kita masih menunggu satu hal penting yang Purbaya belum lakukannya. Dia sudah ketemu dengan 77.000 pegawai Kemenkeu, dia sudah ketemu dengan pegawai DJP, sudah bertemu dengan pegawai dari Bea Cukai. Satu yang dia belum ketemu, yaitu rakyat, yaitu warga negara Indonesia yang pengen curhat, yang pengen ngobrol sama dia, pengen diskusi sama dia. Itu yang dia belum ketemu. Dan kalau dia ketemu, gua menduga mungkin keceriaan dan senyum manis dia mungkin akan sedikit tergerus ya ketika mengetahui realitas di lapangan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.